Sebuah pesawat Rusia hilang kontak dengan Jakarta Approach ketika sedang melakukan demonstrasi penerbangan di langit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih kamu udah klik video ini. Kembali lagi sama aku, Tamara Delv. Aku hari ini akan membawakan request kalian tentang tragedi jatuhnya pesawat Rusia pada saat sedang melakukan joy flight di Indonesia. Inilah tragedi Sukhoi Superjet 100 Gunung Salak. Pesawat Sukhoi yang kita ketahui itu terkenal dengan pesawat tempurnya. Terbukti Indonesia juga menggunakan pesawat jenis Sukhoi untuk pesawat tempurnya. Mengutip dari liputan6.com, Indonesia juga menggunakan jenis Sukhoi Su-27 dan juga Su-30. Sementara Sukhoi Superjet 100 ini diproduksi di tahun 2009 dan telah memiliki lebih dari 800 jam terbang. Pesawat SSJ-100 ini ternyata adalah pesawat komersial yang dikembangkan oleh Rusia semenjak terpecahnya Uni Soviet. Dengan kapasitas kurang dari 100 orang, pesawat SSJ-100 ini juga mempunyai beberapa kelebihan. Mengutip dari kompas.com, beberapa kelebihan itu adalah yang pertama, lebih efisien dalam bahan bakar sehingga pesawat ini bisa lebih hemat. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan, dan yang ketiga, harganya jauh lebih murah dari para kompetitornya. Dengan keunggulan yang ditawarkan oleh Sukhoi, ada beberapa maskapai di Indonesia yang dikabarkan telah memesan Sukhoi. Di antaranya adalah Sky Aviation, dikabarkan telah memesan 12 armada. Kemudian Kartika Airlines dikabarkan memesan 30 armada. Sukhoi Superjet 100 ini datang ke Indonesia dalam rangka Joy Flight Welcome Asia. Ada 6 negara yang dikunjungi, di antaranya adalah Pakistan, Kazakhstan, Myanmar, Indonesia, Laos, dan Vietnam. Kedatangan Sukhoi Superjet 100 di Indonesia adalah untuk memperkenalkan keunggulan dan juga kelebihan dari pesawat tersebut. Ada 100 undangan yang disebar dan tamu-tamunya terdiri dari pebisnis, perwakilan maskapai, juga beberapa wartawan. Rencananya Joy Flight ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2012 dan dibagi menjadi 2 kloter. Alexander Yablonchev adalah pilot yang akan menerbangkan SSJ 100 di Halim Perdana Kusuma saat diadakannya Joy Flight. Pria berusia 57 tahun ini telah memiliki lebih dari 10.000 jam terbang. Pria kelahiran Warsawa, Polandia di tahun 1955 ini ternyata dulu pernah tergabung menjadi pilot pesawat tempur dari Uni Soviet. Dan pada saat melakukan Joy Flight di Halim Perdana Kusuma, ternyata itu adalah kali pertama ia menerbangkan pesawat di Indonesia. Dan Alexander Kochitkov adalah pria berusia 44 tahun yang sekaligus menjadi kopilot dalam penerbangan demonstrasi Sukhoi Superjet 100. Ia telah memiliki 3.318 jam terbang. Kloter pertama terbang dengan rute Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian ke langit Pelabuhan Ratu, setelah itu kembali lagi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Perjalanan lancar. Namun ternyata kloter kedua lah yang mengalami masalah penerbangan dengan rute Bandara Halim Perdana Kusuma melintasi langit Bogor, kemudian harusnya kembali ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Tapi ternyata mereka tidak pernah kembali dan kehilangan kontak dengan Jakarta Approach pada pukul 14:32. Meskipun Jakarta Approach telah berulang kali mengontak pesawat tersebut, namun tidak ada jawaban. Penumpang di dalam pesawat itu berjumlah 45 orang, termasuk ada 8 kru pesawat dari Rusia. Kita masuk ke kronologi kecelakaan menurut KNKT. Mengutip dari liputan6.com, pada tanggal 18 Desember 2012 atau lebih tepatnya 7 bulan setelah terjadinya kecelakaan, KNKT akhirnya mengumumkan kesimpulan kronologi terjadinya kecelakaan SSJ-100. Didampingi oleh pihak KNKT dari Rusia, Ketua KNKT Indonesia yaitu Tatang Kurniadi menjelaskan kronologi detik-detik jatuhnya pesawat ini. Pada pukul 14:20 waktu Indonesia Barat,
Pesawat ini take off dari landasan 6, kemudian berbelok ke kanan dan naik ke ketinggian 10.000 kaki. Pada pukul 14.24 ada kontak antara pesawat dengan Jakarta Approach. Pesawat ini memberitahukan bahwa mereka telah berada di ketinggian 10.000 kaki. Pada pukul 14.26 pilot meminta izin kepada Jakarta Approach untuk turun ke ketinggian 6.000 kaki dan membuat orbit lintasan lingkaran ke kanan untuk mempermudah mereka pada saat melakukan pendaratan di Bandara Halim Perdana Kusuma dan diizinkan oleh ATC. Pukul 14.32 berdasarkan data dari FDR pesawat diketahui pada saat itulah pesawat SSJ-100 menabrak tebing Gunung Salak di ketinggian 6.000 kaki. Pada pukul 14.50 ATC baru menyadari bahwa pesawat Sukhoi Superjet 100 telah hilang dari radar. Namun tidak ada peringatan ketika pesawat itu hilang dari radar, dan ATC juga mengkonfirmasi permintaan pilot terakhir kali pada saat meminta turun di 6.000 kaki merupakan komunikasi terakhir antara ATC dengan sang pilot. 4 jam setelah dinyatakan bahwa pesawat ini hilang kontak, mulai dibuat tim untuk melakukan pencarian. Tim melakukan pencarian di darat dan juga di udara. Namun pada tanggal 9 Mei 2012 itu cuaca tidak memungkinkan untuk meneruskan pencarian, sehingga pencarian diteruskan di tanggal 10 Mei 2012 atau keesokan harinya. Namun ternyata tim yang berada di darat ini terkendala karena medan yang sulit dan juga cuaca yang buruk, dan tim angkatan udara lah yang pertama kali menemukan adanya puing-puing pesawat yang pada saat itu kemudian diduga sebagai titik jatuhnya Sukhoi Superjet 100. Kemudian dari TNI Angkatan Udara ini kembali ke Halim Perdana Kusuma untuk melaporkan penemuan titik lokasi yang diduga sebagai jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Status pencarian berubah menjadi evakuasi pada tanggal 11 Mei 2012. Seluruh tim evakuasi ini sangat bekerja keras karena dari jalur darat lagi-lagi mereka kesulitan untuk dapat menemukan titik lokasi jatuhnya. Mereka sampai harus membuat jalur pendakian baru. Sementara pemantauan dari TNI Udara melihat bahwa memang jatuhnya pesawat ini berada di tebing yang sangat curam. Pada saat tim evakuasi di darat ini akhirnya tiba di titik lokasi yang sudah ditentukan, mereka melihat bahwa memang titiknya sangat curam dan medannya sangat sulit untuk ditempuh. Bahkan pada saat mereka berada di sana, mereka meyakini bahwa tidak ada korban yang selamat dalam kecelakaan ini. Sebanyak 45 orang penumpang di dalam pesawat SSJ ini dinyatakan meninggal dunia. Dari kesaksian tim evakuasi di darat yang menyatakan bahwa medan yang sulit, sangat terjal, tidak memungkinkan ada korban yang akan hidup, dan mereka juga menceritakan bahwa sulitnya untuk mengangkat jenazah-jenazah dari dalam jurang. Black box ditemukan pada tanggal 15 Mei 2012. Tim evakuasi ini cukup kesulitan pada saat mencari keberadaan black box karena black box ini berada di tepi jurang, jaraknya 100 meter dari ekor pesawat. Mengutip dari laman TNI AU mengatakan bahwa hasil investigasi KNKT menyimpulkan bahwa kecelakaan yang terjadi pada SSJ-100 bukan diakibatkan karena adanya kerusakan pesawat, melainkan karena human factor dan beberapa faktor lainnya. Dan menurut rekaman dari black box diketahui juga tidak ada tanda-tanda kerusakan pesawat dan instrumen peringatan bahaya di dalam pesawat berfungsi dengan baik. Laporan hasil investigasi KNKT menyebutkan 38 detik sebelum pesawat ini menabrak gunung, instrumen peringatan TAWS atau Train Awareness and Warning System berbunyi. Instrumen peringatan itu berbunyi apabila pesawat sudah mendekati daratan. Namun pada saat itu pilot mematikan instrumen peringatan itu dengan asumsi bahwa database di pesawat itu rusak. 7 detik sebelum terjadinya tabrakan ada peringatan suara yang memperingatkan bahwa roda dari pesawat ini belum diturunkan telah berbunyi. Dari rekaman black box diketahui bahwa awak pesawat sempat menanyakan kenapa instrumen peringatan itu berbunyi.
Namun sebelum sempat dijawab, akhirnya pesawat mengalami tabrakan. Hasil simulasi KNKT menyebutkan bahwa sebenarnya kecelakaan ini bisa saja dihindari apabila pesawat melakukan manuver recovery dengan berbelok ke kiri setelah 24 detik alarm peringatan itu berbunyi untuk pertama kalinya. Mengutip dari knkt.go.id bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan, diantaranya adalah kurangnya data batas ketinggian minimum yang berfungsi untuk daerah Gunung Salak pada pesawat, dan awak pesawat tidak mengenali medan jalur penerbangannya, dan adanya peralihan perhatian pada saat adanya percakapan panjang yang tidak terkait dengan penerbangan antara awak pesawat dengan penumpang di ruang kokpit. Sebelum hasil investigasi dibagikan ke masyarakat, hasil investigasi ini dikirim terlebih dahulu ke Rusia selaku negara pembuat pesawat, dan juga dikirim ke Amerika juga Eropa karena banyak komponen-komponen dari pesawat SSJ-100 ini yang dibuat di kedua negara tersebut. Dan kemudian pemerintah memberikan uang santunan kepada ahli waris korban masing-masing berjumlah 50 juta rupiah, dan Sukhoi menyetujui memberikan santunan sebesar 1,25 miliar sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Turut berduka atas kecelakaan yang menimpa Sukhoi Superjet 100. Aku pribadi turut mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga seluruh keluarga penumpang selalu diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Nah gengs, kenapa sih sebenarnya KNKT ini selalu fokus mencari black box pada saat terjadinya kecelakaan pesawat? Karena ternyata data dari FDR dan juga CVR di dalam black box itulah yang diambil oleh KNKT, dan kemudian nanti hasilnya itu akan memperbaiki dunia penerbangan pada saat ini dan pada saat selanjutnya. Sehingga jangan takut terbang, karena pesawat merupakan salah satu moda transportasi teraman di dunia. Nah, request-request dari kalian yang masuk itu sudah aku baca dan sudah aku catat, jadi mohon bersabar, satu-satu insya Allah videonya akan aku buat. Terima kasih banyak kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, di like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu, bye-bye.